Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna mustazatu kabil fa inna muhtasatu bid'ah wa inna bid'atun dalalah wa kula dalalatun finnar. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang mulia ini, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya, kenikmatan yang begitu banyak sehingga kita tidak dapat menghitungnya satu persatu. Maka patutlah bagi kita untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan kenikmatan yang tiada terhingga, di antaranya kenikmatan kesempatan serta kesehatan, sehingga dengan dua kenikmatan itulah kita dapat melangkahkan kaki kita menuju ke lapangan di pagi hari ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat Idul Adha, yang juga insya Allah setelah ini kita akan melaksanakan ibadah udhiyah atau penyembelihan binatang kurban. Pun demikian, kenikmatan yang luar biasa yaitu kenikmatan Islam dan iman, sehingga kita dengan dorongan iman di hati kita, maka kita pun akan semakin mudah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada uswah hasanah kita, suri tauladan bagi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa setia istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kita hadir di sini dengan tertanamkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hadirin jamaah salat Idul Adha
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan modal ketakwaan itulah maka yakinlah terhadap janji Allah yang akan diberikan kepada kita, yaitu berupa kelapangan dan keberkahan rizki, kemudahan dalam segala urusan, serta jalan keluar atau kemudahan terhadap persoalan kehidupan yang kita jalani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Untuk itu khatib mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dalam ayat berikutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat bahwa dalam segala urusan ibadah Allah Subhanahu wa taala tidak memandang dan menilai seseorang dari suku mana dia berasal, atau dari kepemilikan harta, kedudukan, pangkat dan jabatan. Begitu pula Allah tidak akan memandang dari rupa dan paras seseorang, akan tapi Allah menilai kepada kita semua hambanya dengan derajat ketakwaannya. Maka kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian, terlebih kepada para sahibul kurban, maka janganlah sampai kita beranggapan bahwa kurban kita terbaik atau lebih baik dari orang lain. Jangan sampai kita terjerumus ketika kita akan berkurban, kita beranggapan, berbicara, mengabarkan bahwa binatang kurbanku lebih mahal dari binatang kurban orang lain, bahwa binatang kurbanku lebih besar dari orang lain. Maka hati-hatilah para sahibul kurban, jangan sampai kita mengabarkan, kita berbangga kepada apa yang telah kita kurbankan. Dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa disangka-sangka Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di pagi hari ini dengan hari raya Idul Adha, atau dalam istilah lain juga dikenal dengan udhiyah, yang artinya hewan yang disembelih pada hari Idul Adha. Idul Adha
merupakan ibadah sembelihan hewan kurban yang kita laksanakan sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, dan diawali dengan perintah untuk sholat 2 rakaat sebagaimana yang telah kita kerjakan. Fasalli li rabbika wadhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Selain dari ayat di atas, syariat Idul Kurban juga dapat kita lihat atau kita cermati dalam surat Al-Hajj ayat 36 yang artinya, dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya atau tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Selain Al-Quran seperti yang disebutkan 2 ayat di atas, tata pelaksanaan ibadah kurban juga didasari oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan salah satu dari hadisnya memberikan peringatan bagi kita yang enggan menjalankan ibadah kurban. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak menyembelih kurban, janganlah mendekati sholat kami. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada kesempatan ini kami mengajak kepada seluruh jamaah, apabila pada saat ini barangkali kita belum mampu untuk berkurban, maka marilah setelah ini kita niatkan, membulatkan tekad kita untuk melaksanakan kurban di tahun mendatang. Dan kita juga harus bisa menargetkan dan memaksakan diri kita di tahun depan, saya harus mampu berkurban. Kalau tidak bisa kita lakukan dengan cara tunai, maka dapatlah kita lakukan dengan cara membayarnya secara berangsur-angsur. Sebab ibadah ini merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat bagi mereka yang berkurban. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah pada hari Nahr kecuali mengalirkan darah, yaitu menyembelih hewan kurban. Hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduknya, rambutnya dan bulunya, dan darah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala segera menetes pada suatu tempat sebelum menetes ke tanah. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1430, 1493, dan Ibnu Majah nomor 3126. Selain daripada itu, hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban termasuk merupakan ibadah yang utama. Sisi keutamaannya pada kita adalah dengan bersandingnya 2 perintah, yaitu salat
dan berkurban sekaligus sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan ayat ini menguraikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung ini, yaitu salat dan menyembelih kurban. Hal ini menunjukkan sikap taqarrub, tawadhu, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzan, berprasangka baik, keyakinan yang kuat dan ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, janji, perintah serta keutamaannya. Oleh sebab itu dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala menggandengkan keduanya dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Inilah yang seharusnya kita tanamkan pada hati kita. Benar-benar semua ibadah yang kita lakukan adalah betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sholat kemudian kita lanjutkan dengan menyembelih hewan kurban adalah ibadah yang paling utama yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga menegaskan ibadah harta benda yang terbaik atau yang paling mulia adalah menyembelih kurban, sedangkan ibadah badan yang utama adalah salat. Untuk itu hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berusaha semampu mungkin, yang hari ini, tahun ini belum mampu untuk berkurban, maka berusahalah tahun depan bisa berkurban, sehingga kita bisa melaksanakan dua ibadah yang agung, yaitu sholat Idul Adha dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dengan petunjuk-Nya, sehingga amal ibadah kita senantiasa mendapat ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian khutbah singkat ini. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah ya Rabb, cukupkanlah kami dengan yang halal dan jauhkanlah kami dari yang haram, dan cukupkanlah kami dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Allahumma
inna na'udzubika min zawali ni'matik wa takhawuli afiyatik wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatik. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang Engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, dari siksamu yang datang secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaanmu. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, ya Rabb, jadikan segala urusan kami berakhir dengan baik dan lindungi kami dari bencana dunia dan azab akhirat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.